Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Febriani dengan NIM 2219007 akan menjelaskan tentang kalam Arabi yang ada dalam ilmu ma'ani. Kalam Arabi yang ada dalam ilmu ma'ani itu ada dua, yaitu yang pertama kalam khabari dan yang kedua yaitu kalam insya'i. Kalam khabari yaitu ma yasihhu ayyuqala liqa'ihi innahu sadikan aw kadhib. Fa in kana kalam mutabiq lil waqi' kana liqa'ihi sadikan. Wa in kana kalam ghairu mutabiq lahu kana kadhiban. Kalam khabari yaitu kalam yang sah untuk dikatakan oleh si pembaca, bisa jadi kalam itu bisa dikatakan benar ataupun salah. Apabila kalam itu sesuai dengan kenyataan, maka kalam itu adalah benar. Tetapi jika kalam itu tidak sesuai dengan fakta, maka kalam itu adalah kalam yang dusta. Sebagai contoh yaitu mahasiswa A dengan mahasiswa B, yang mana mahasiswa A mengatakan kepada mahasiswa B bahwa dosen telah datang. Nah, perkataan ini merupakan perkataan khabar, yang mana di dalam perkataan ini mengandung pembenaran dan pendustaan dalam pembicaraannya. Jika terbukti dosen telah datang, maka kalam ini termasuk kalam yang benar. Tetapi jika dosen tidak datang, maka kalam ini termasuk kepada kalam yang dusta. Kalam khabari ada kalanya berbentuk fi'liyah dan ada kalanya berbentuk ismiyah. Nah, kalam khabari yang berbentuk fi'liyah disebut dengan al-tajadud wa al-haduth, yaitu menunjukkan perbuatan yang berubah-ubah berdasarkan waktunya tanpa disertai sebab yang mempengaruhinya, seperti perkataan matahari telah bersinar. Nah, yang kedua, kalam khabari yang berbentuk ismiyah biasa disebut dengan al-subut wa al-dawam, yaitu menunjukkan pengertian yang kekal dan tetap, seperti perkataan matahari sesuatu yang bersinar. Nah, dari pengertian ini dapat dipahami bahwa yang menyinari secara kekal hanyalah terdapat pada matahari. Manfaat dari kalam khabari yaitu yang pertama yaitu faidah al-khabar, yaitu menyampaikan pengetahuan kepada mukhatab dengan berita yang terkandung sebab makna jika ternyata mukhatab belum mengetahuinya. Sebagai contoh yaitu ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Adapun yang kedua yaitu lazima al-faidah, yaitu memberitahukan kepada mukhatab bahwa mutakalim juga telah mengetahui berita yang disampaikan. Kalam khabari terbagi kepada tiga, yaitu yang pertama yaitu kalam ibtidai. Yang dimaksud dengan kalam ibtidai yaitu apabila si mukhatab bebas dari hukum yang terkandung di dalam kalimat. Adapun yang kedua yaitu kalam talabi, yaitu ketika mukhatab ragu-ragu terhadap kabar yang diberitakan oleh si pembicara. Nah, yang ketiga yaitu kalam inkari, yaitu ketika mukhatab dalam posisi sedang mengingkari berita yang telah dibicarakan oleh si pembicara. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian kedua yaitu kalam insya'i. Apa itu kalam insya'i? Nah, kalam insya'i yaitu ma la yasihhu ayyuqala liqa'ihi innahu sadiq fihi aw kadhib. Nah, kalam yang tidak dapat dikatakan pembicaranya itu dusta ataupun benar. Nah, kalam insya'i ini terbagi pula yaitu yang pertama kalam insya'i talabi, yaitu sesuatu yang mengandung makna permintaan yang mana tidak terwujudkan pada waktu permintaan. Kalam insya'i talabi ini terbagi pula kepada 4, yaitu yang pertama amar, yang kedua nahi, yang ketiga istifham, dan yang keempat tamani. Nah, yang pertama yaitu amar. Amar yaitu menuntut suatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Nah, contoh dari sigat amar ini yaitu falyakul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik atau diam. Nah, sigat amar dari kalimat tadi yaitu falyakul, kemudian liyasmut. Nah, yang kedua yaitu an-nahyu.
An-nahyu yaitu menuntut seseorang untuk tidak melakukan perbuatan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Nah, contoh dari sigat nahyu ini yaitu la ta'kul qa'iman, janganlah makan berdiri. Adapun yang ketiga yaitu istifham. Istifham yaitu menanyakan atau meminta berita atau pernyataan. Nah, huruf dari istifham yaitu hal, man, mata, ma, hamzah, kam, ayana, kaifa, aina, anna, dan ai. Ada dua hal yang ingin dicapai oleh pertanyaan, yaitu at-tasdiq dan at-tasawwur. At-tasdiq yaitu membenarkan pernyataan yang mana jawabannya adalah ya atau tidak. Nah, kalau at-tasawwur yaitu menentukan atau memilih dari dua hal atau lebih. Nah, yang keempat yaitu tamanni, mengharapkan sesuatu yang sulit atau mustahil untuk terjadi, atau lebih tepatnya berangan-angan. Adapun pembagian kalam insya'i yang kedua yaitu kalam insya'i ghair talabi, yaitu sesuatu yang tidak termasuk permohonan, yang mana hasilnya tidak terwujud secara langsung pada waktu permohonan.